Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di sorga, atas segala berkat-Mu, atas segala kasih-Mu yang kami terima. Hingga pada saat pagi hari yang indah ini, kami sungguh bersuka cita atas kesehatan napas kehidupan, terutama hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu dikuatkan, dimampukan oleh firman-Mu. Untuk itu, ajarlah kami mengerti firman-Mu Bapa, karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kembali kami bacakan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, nats ini adalah suatu janji bagi kita orang percaya, di mana melalui nats ini kita diingatkan bahwa segala perbuatan baik yang akan kita lakukan atau yang sudah kita lakukan itu tidak terbuang secara sia-sia. Dan tentunya segala perbuatan baik itu yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan itu akan dibalaskan berkali-kali lipat oleh Tuhan kita yang kita yakini dan yang kita percayai. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada tertulis di Matius 25 ayat 40, di sana dikatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita membantu seseorang, ketika kita mengasihani seseorang yang kecil, artinya dalam nas ini, kalau dikatakan yang kecil itu adalah orang yang lemah, orang yang miskin, yang membutuhkan uluran tangan kita, yang membutuhkan pertolongan kita. Ketika kita melakukan hal baik kepada mereka, maka itu sama juga kita telah melakukan hal baik kepada Tuhan. Dan tentunya Tuhan akan membalaskan itu kepada kita berlipat kali atau berlipat ganda. Nah, ini menjadi sebuah dorongan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari untuk tidak pernah berhenti berbuat baik di dalam hidup kita. Dikatakan di dalam nas ini, memiutangi Tuhan. Memiutangi Tuhan. Artinya perbuatan baik kita itu, belas kasihan kita itu kepada orang lemah, bantuan kita yang kita berikan kepada orang miskin yang membutuhkan bantuan kita itu, akan itu salah satu bentuk atau itu sudah termasuk memiutangi Tuhan. Artinya dengan cepat Tuhan akan membalaskan itu kepada kita. Ini sebuah janji Bapak Ibu Saudara-saudari, dan tentu menjadi sebuah dorongan motivasi bagi kita ke depan. Marilah kita untuk semakin berbuat baik di dalam hidup kita, terutama memerhatikan orang yang lemah, orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Kadang kita harus mengakui, amang inang, bahwa akhir-akhir ini zaman semakin maju, zaman semakin modern, tapi kita harus mengakui bahwa di mana holong itu sudah semakin tipis, kasih itu sepertinya sudah mau hilang dari dalam kehidupan kita orang Kristen. Kita sebagian dari kita umat Kristen sudah memang betul-betul tidak peduli lagi dengan keluarga kita yang menderita, keluarga kita yang membutuhkan bantuan, dan bahkan banyak di antara kita yang menutup mata
padahal dia masih bisa membantu, kesempatan untuk membantu ada di dalam dirinya, ada yang masih mau diberikannya untuk membantu, kecuali tidak ada. Artinya apa yang mau kita berikan kalau memang sama kita tidak ada, dan Tuhan pun tidak menginginkan itu. Tuhan pun tidak menginginkan itu. Tapi ketika memang kita bisa diberikan kesempatan bisa memberi, maka marilah Bapak Ibu Saudara-saudari mengasihani orang yang lemah, karena itu tidak akan sia-sia. Di dalam nas ini kita sudah baca tadi bahwa itu salah satu cara memutangi Tuhan. Artinya Tuhan yang akan membalaskan itu kepada kita. Tuhan akan membalaskan itu kepada kita. Bahkan seringkali Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam hidup ini kita akan mendapatkan bahkan 2 kali balasan. Artinya ketika kita membantu orang, bisa saja kita orang yang kita bantu mengucap syukur kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada kita. Dia sungguh bersyukur karena kita bantu. Artinya dia akan mengenal kita menjadi orang yang sangat baik. Dan di samping itu Tuhan telah mempersiapkan hadiah. Tuhan telah mempersiapkan balasan yang berlipat bagi kita. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari gemar membantu. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari gemar untuk berkasihan kepada orang-orang yang lemah, karena kita memang diciptakan untuk bersosial dengan baik, artinya untuk peduli dengan orang lain. Saya pernah mengatakan dengan lewat khotbah saya bahwa beberapa yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus yakini bahwa di dalam berkat yang kita terima itu ada juga Tuhan titipkan berkat bagi orang lain. Untuk itu marilah Amanginang gemar berbelas kasih. Kita membantu orang-orang yang lemah, yang membutuhkan uluran tangan kita. Semoga kita dimampukan, dan ini adalah janji Tuhan, dan tentu tidak akan dilupakan. Itu akan selalu diberkati. Kita akan selalu diberkati, bahkan turun-temurun. Artinya selama-lamanya hidup kita akan diberkati, dan bahkan keturunan kita juga akan mendapatkan berlipat ganda ketika kita memiliki sifat yang mengasihani atau sikap yang peduli kepada orang-orang lemah. Semoga kita dimampukan, semoga kita dikuatkan untuk melakukan keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami untuk mau berbelas kasih kepada orang lemah, karena Tuhan berjanji akan membalaskan berlipat kali, berlipat ganda kepada orang yang mau mengasihani saudaranya yang lemah, kepada orang yang mau mengasihani orang yang lemah. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan keinginan-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk menjadi orang-orang yang penuh kasih kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Bapa di surga, berkatilah kami Tuhan, dan seluruh pekerjaan kami, dan seluruh pekerjaan jemaat-Mu. Berikan sukacita yang berlipat ganda, supaya semua jemaat-Mu bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi orang-orang yang membutuhkan. Apapun pekerjaan jemaat-Mu, apapun aktivitas mereka, kiranya Tuhan berkati supaya mereka hidup di dalam kebahagiaan, dan tentunya tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah orang percaya di seluruh muka bumi ini. Berkatilah jemaat-Mu HKBP Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia kami berserah kepada Tuhan. Berikan hikmah kebijaksanaan bagi yang duduk di bangku pendidikan. Berikan kekuatan kesehatan bagi jemaat-Mu yang melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terpuji, termulialah Engkau Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.